kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya ketika masuk di hari raya Idul Adha atau yang biasa disebut dengan hari kurban, maka amalan yang terbaik saat itu bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki untuk bisa berkorban sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah keberuntungan akan kita dapatkan dengan berbagai macam pahala yang berlipat-lipat ganda. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini, termasuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan Senin yang lalu kita berbicara tentang motivasi dalam memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 hadis yang terakhir dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Yang kedua diriwayatkan oleh Abdullah bin Busir. Rasulullah SAW bersabda, "Sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Qala adzakiruna Allah katsiran wa zakiran. Anna rajulan qala ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang keutamaan zikir banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang faedah zikir. Dan di dalam ayat-ayat yang lain pun banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kita yang beriman untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hadis yang terakhir ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pernyataan bukan hanya kepada para sahabatnya, tapi juga kepada umatnya seperti kita yang saat ini hadir mendengarkan pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan bahwa telah mendahului kalian orang-orang yang sendiri. Para sahabat Nabi SAW itu bertanya, siapakah yang engkau maksudkan dengan orang yang sendiri? Maka Nabi SAW memberikan jawaban, mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari golongan laki-laki maupun dari golongan perempuan, tapi dengan zikir yang banyak. Artinya tiap-tiap kita yang beriman kepada Allah ini bisa mendapatkan pahala dan kedudukan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jika kita mau mengambilnya. Salah satu di antara cara yang paling mudah adalah dengan mengikatkan diri kita untuk selalu menjadi orang yang berzikir kepada Allah. Dan berzikir kepada Allah itu tidak pernah disyaratkan untuk beramai-ramai. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan kesendirian, pada saat kita lagi ada waktu yang senggang, kita ambil waktu tersebut untuk berzikir La ilaha illallah semisalnya 10.000 kali.
Atau kita membaca kalimat zikir Allah, Allah, Allah 10.000 kali. Maka kalimat-kalimat zikir yang kita baca, walaupun kita sendiri bukan secara berjamaah, maka kita akan diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta nanti Allah akan memberikan kepada kita kedudukan yang tinggi di sisinya. Oleh karena itu, yang paling merugi di antara kita saat ini adalah orang yang tidak berzikir kepada Allah, lalu orang yang sedikit dalam berzikir kepada Allah. Siapa yang paling beruntung? Orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, konteks berzikir itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa kita dalam keadaan apapun bisa berzikir. Baik ketika kita sedang duduk, sedang berdiri, sedang berjalan, maka kita dianjurkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kewajiban bagi siapapun ketika berzikir itu harus berwudu. Cuma dalam adab yang baik, maka sangat dianjurkan ketika kita berzikir, kita itu dalam keadaan bersih. Karena nama yang kita sebut adalah nama yang sangat bersih, terbebas dari segala macam kekurangan-kekurangan, yaitu Ismul Jalalah, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seumpama dalam satu keadaan kita masih belum bersih, tidak sempat mengambil air wudhu, boleh atau tidak kita berzikir? Boleh. Ya, tapi ada keutamaan yang lebih baik jika kita berzikir dalam keadaan bersuci. Kemudian kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak zikir, karena zikir itu sangat berfungsi untuk memberikan penjagaan kepada kita di dunia sampai di akhirat. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, satu perkataan yang disampaikan oleh seorang tabi'in, ya, yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perkataan itu mengatakan Udhkurni ba'da subhi sa'atan Wadhkurni ba'da asri sa'atan Anfika bainahuma. Kalian ingatlah kepadaku, kata Allah, setelah subuh, dan kalian ingatlah aku setelah asar, maka aku akan menjaga kalian dari dua waktu tersebut. Kita ingat Allah setelah subuh dengan membaca zikir harian kita, mulai beraktivitas pagi sampai sore, insya Allah kita dalam penjagaan Allah. Lalu kita lanjutkan dengan zikir harian di sore hari. Maka dari waktu sore sampai kita tidur, sampai kita pagi, itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ada heran ketika orang sudah memiliki ikatan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam zikrullah, maka keadaannya dia waktu berzikir kepada Allah seperti keadaan orang yang tidak memiliki akal. Sampai-sampai kadang ada orang yang bilang, ini gila, kemana-mana zikir terus, kemana-mana doa tasbih terus. Orang-orang yang semacam itu sudah merasakan manisnya
cinta kepada Allah dalam zikrullah. Makanya di dalam tingkatan zikir yang disampaikan oleh para alim ulama, ada tingkatan zikir yang paling rendah. Zikir hanya sebatas lisan saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian tingkatan yang kedua, zikrul bil qalbi. Zikir hanya dengan hati, tanpa dibuatkan dengan lisan. Ya. Ada yang ketiga, tingkatan yang ketiga, zikir yang dikoneksikan antara hati dengan lisan. Ada yang keempat, ya, selain ada koneksi antara lisan dengan hati, zikir itu membuat dia lupa sesaat dengan keadaan, atau biasa yang disebut dengan istighraq. Semisal kalau kita melihat di dalam kumpulan-kumpulan tarikat zikir, ketika membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu seakan-akan dibawa alam sadar. Kenapa? Karena sudah terhanyut dengan perasaan dari dalam hatinya dan dikuatkan dengan zikir lisannya. Sehingga kalau dia membaca sampai 10.000 kali pun gak bakal terasa. Dan itu tingkatan yang paling tinggi. Dan di antara 4 tingkatan ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang paling berpengaruh zikir bagi diri seseorang itu yang nomor 3. Jika ada koneksi antara hatinya dengan lisannya. Apalagi kalau bisa masuk dalam tahapan yang keempat, itu sudah sangat luar biasa. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus bisa mendorong, ya, memotivasi diri kita untuk bisa mencapai kesempurnaan zikir kita kepada Allah dengan tingkatan yang ketiga. Kalaupun masih belum bisa, tak masalah, tapi harus ada mujahadah. Dan subhanallah para hadirin, di hadis yang terakhir ada seorang datang kepada Nabi SAW berkeluh kesah tentang ajaran syariat. Ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari zaman Nabi Muhammad itu berat. Bagi umat yang hidup di zaman tersebut itu juga dirasakan berat. Apalagi kita umat akhir zaman, buat menjalankan ajaran syariat secara sempurna itu berat. Maka seorang sahabat ini datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang banyaknya ajaran syariat. Apakah ada solusi lain yang sekiranya saya ini tetap bisa berpegang teguh dengan ajaran Islam? Maka Nabi SAW memberikan solusinya. Apa solusinya? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Senantiasakan lisanku itu basah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesulit apapun ajaran syariat, insya Allah akan bisa kita jalani, asalkan kita mau memulai dari hati kita untuk ingat Allah, kemudian kita sambungkan dengan lisannya kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita lihat di perkembangan zaman saat ini, untuk menjadi orang yang ingat Allah saja susah, apalagi untuk menjalankan ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah memberikan hal yang paling mudah, zikrullah. Ayo, zikir, subhanallah, subhanallah. Ayo zikir, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo zikir. Seperti sekarang 10 hari pertama
Dari bulan Zulhijjah kita dianjurkan untuk lebih banyak bertasbih, membaca al-baqiyatu shalihat. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanpa jumlah tertentu, tidak masalah. Zikir itu manfaatnya untuk diri kita sendiri sebagai pembacanya. Ya, maka jangan pernah kita tinggalkan. Jangan pernah kita tinggalkan. Kalau kita sering menyebut nama Allah, nanti nama kita juga akan disebut dan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah pasti akan menepati janjinya. Kita teruskan bab yang baru tentang masalah kesembuhan atau kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi darain amin ila aqwal at-tarhib fi tib. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu min da'a illa anzalahu shifa. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa Hakim. Wa Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala likulli da'in dawa fa idza usiba dawa udda bi rayyi bi idznillah. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Sidrakul Hakim al-Bukhari. Wa an Usamah ibnu Syarif qala qalat al-a'rab ya Rasulullah ana tadawa qala na'am ya ibadallah tadawa fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifa illa da'an wahidan. Qala wa ma huwa? Qala al-haram. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Nisa'i wa Tirmidzi wa Sahahahu wa Ibnu Hibban wal Hakim. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sama seperti yang pernah saya sampaikan kepada Anda, bahwasanya menjadi bagian ketetapan yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia seperti kita adalah sebuah ujian. Ujian ini sifatnya banyak, besar, ya, kadang juga sifatnya kecil, tergantung apa ketetapan yang akan Allah berikan dari ujian tersebut. Namun yang terkadang tidak pernah lepas dari diri seorang manusia yang selalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ujian berupa penyakit. Nasallallahu ta'ala afiyah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Maka kalau kita melihat dari cerita para nabi dan rasul, mereka itu semua manusia ciptaan Allah yang memang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusan-utusannya. Namun apa yang menjadi kebiasaan dalam sunnatullah itu akan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, walaupun posisi mereka, kedudukan mereka adalah para nabi dan juga para rasul. Sederhananya, kalau kita sakit, Nabi Muhammad itu juga pernah sakit. Kalau kita sakit, Nabi Ayub itu juga pernah sakit, seperti yang saya ceritakan kepada Anda. Dan nabi-nabi yang lain juga pernah sakit, termasuk Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Zakaria. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka pun manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya, karena mereka diberikan gelar atau kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti seorang nabi dan juga seorang rasul.
Namun yang perlu kita mengerti bahwasanya dalam ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad SAW, penyakit apapun yang diderita, kita itu diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikhtiar kita sebagai manusia untuk bisa mencari obat kesembuhannya. Salah satunya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika belum menjadi seorang nabi, pada usia kanak-kanak antara 10 sampai 12 tahun pernah merasakan sakit mata. Maka kemudian beliau dibawa oleh kakeknya Abdul Muthalib pada seorang pendeta. Pendeta tersebut mengatakan ini anak bisa mengobati dirinya sendiri karena ini anak spesial. Padahal Sayyidina Abdul Muthalib ingin menutupi bahwa anak ini memang spesial. Cuma karena dia sudah mengetahui dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka dia pun mengajari Nabi Muhammad SAW untuk mengobati penyakit matanya sendiri. Maka apa yang terjadi? Atas izin Allah, mata Nabi Muhammad yang sebelumnya sakit menjadi sembuh. Menjadi sembuh. Ini sebelum diangkat menjadi nabi. Maka setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi lalu menjadi rasul, Nabi Muhammad SAW itu diberikan juga mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang datang, baik kepada diri beliau sendiri ataupun kepada yang lain. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengobati Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dikatakan bahwa Sayyidina Ali itu pernah kena tusukan anak panah. Atau sahabat yang lain keadaannya juga sama, pernah kena tusukan anak panah, tapi diobati oleh Nabi SAW. Kemudian kedua sahabatnya ini pun sembuh, sehat walafiat. Kemudian para hadirin, di saat Nabi Muhammad SAW menderita sakit sebelum beliau meninggal, beliau itu diobati dan diurus oleh istri tercinta beliau, Sayyidatuna Aisyah. Maka ketika Rasulullah itu merasakan panas tinggi, pusing kepala yang sangat luar biasa sakitnya, apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah? Beliau itu mendoakan Nabi Muhammad. Ya, kalau dalam istilah kita, menjapit-japit Nabi Muhammad dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Salah satunya adalah Suratul Fatihah. Ini adalah cara ikhtiarnya manusia yang diajarkan oleh para nabi dan orang-orang soleh. Maka pertanyaannya untuk kita, apakah kita bisa melakukannya? Bisa. Kita tak termasuk sebagai orang yang mendapatkan kemuliaan seperti Nabi dan Rasul, betul. Kita tak termasuk seperti orang yang diberikan gelar oleh Nabi SAW seperti para sahabat ataupun keluarga, betul. Tapi kita bisa termasuk seperti orang-orang yang soleh di antara hamba-hambanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa mengambil pedoman atau pegangan para hadirin seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa nunazzilu fil Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidaklah kami turunkan apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran, sebagai apa? Obat kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya, kalau kita saat ini diuji oleh Allah dengan penyakit, maka obat yang bisa kita berikan untuk penyakit kita dengan cara ikhtiarnya kita, yang pertama itu dengan doa. Yang pertama dengan doa. Dari mana kita dapatkan doa? Yang pertama tentunya dari ayat-ayat Al-Quran. Kedua dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada sekelompok sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke satu daerah, yang mana daerah tersebut tempatnya orang-orang Yahudi. Maka sekelompok para sahabat Nabi ini meminta mereka, adakah di antara kalian yang bisa menyiapkan makanan untuk kami? Kami ini kelompok pengembara. Maka masing-masing dari mereka kompak menjawab, nggak ada makanan, jangan cari makanan di sini. Ya sudah, kami tidak memaksakan Anda, kami akan mencoba untuk bermalam di sini. Kemudian salah satu dari ketua sukunya itu terkena sengatan kalajengking. Mereka mencoba untuk mengobati, tapi akhirnya gak bisa terobati. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh masyarakat, coba-coba kita datang kepada mereka yang katanya mereka itu pengembara, mungkin mereka bisa mengobati kita. Datang, mau tidak mau ya. Maka kemudian mereka datang, bisa gak menyembuhkan? Salah satu ketua kami, ketua suku sakit, kena racun kalajengking. Boleh, nanti akan kita coba obati, tapi dengan satu syarat, kalian harus siapkan makan malam untuk kami. Oke, tidak apa-apa, kami akan siapkan makan malam. Datang rombongan sahabat Nabi ini, kemudian dibacakan salah satu yang namanya adalah suratul Fatihah, ditiupkan, kemudian dipegang ke bagian luka. Atas izin Allah sembuh. Atas izin Allah sembuh. Maka setelah diberikan kesembuhan oleh Allah, orang ini dia pun diberikan makan. Setelah diberikan makan, diberikan lagi 30 ekor kambing, suruh bawa balik. Wah, senang para sahabat ini. Akhirnya ketika pulang menghadap kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, kami waktu pergi ke satu tempat begini. Maka bagaimana tanggapan Rasulullah? Rasulullah memperbolehkannya. Rasulullah tidak melarangnya, mulai dari membacakan doa lalu menerima upah dari orang-orang tersebut. Artinya para hadirin, kita ini bukan buat pandai-pandai, bukan. Diberikan kerahasiaan dalam diri kita sebagai hamba Allah untuk bisa menyembuhkan, asalkan kita ini yakin. Dan di balik keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun harus lihat dulu tentang kesolehan diri kita. Paham gak ya? Paham gak ya? Kalau kita merasa belum soleh, berarti memang harus kita minta doa dari orang
dari orang lain. Tapi kalau kita yakin, cukup kita baca salah satu ayat Al-Quran, wa idza maritu fahuwa yashfi, dan ketika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkannya. Kalau kita coba baca itu Kak, demam, wa idza maritu fahuwa yashfi, wa idza maritu fahuwa yashfi. Atau kita baca Fatihah, ya Allah saya kepingin sembuh ya Allah, mudah-mudahan berkat keberkahan Fatihah Allah sembuhkan. Fatihah, baca sendiri, baca sendiri, baca sendiri. Ya, bisa apa ini? Bisa, tidak Allah. Tapi besok jangan langsung bikin plan. Terima panggilan doa untuk kesembuhan segala macam penyakit. Ini tengok-tengok dulu. Kita belum soleh benar ini. Ya. Apa yang menjadi motivasi? Disebutkan oleh Nabi SAW, "Anzalullahu minna illa anzalahu shifa." Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan kesembuhan dari penyakit tersebut. Salah seorang Nabi, kalau tidak salah waktu itu adalah Nabi Sulaiman, sakit. Lalu kemudian minta obat kepada Allah. Minta obat kepada Allah, Allah mengatakan obatnya di situ. Ada satu tanaman. Pergi Nabi Allah Sulaiman. Dari pergi disuruh makan, sembuh. Sembuh. Setelah beberapa tahun sakitnya sama lagi. Dan minta sama Allah tapi langsung ke tempat itu. Makan tidak sembuh-sembuh. Makan tidak sembuh-sembuh. Maka Allah menegur, kalau yang kemarin kamu itu datang dulu kepada saya. Tapi yang kedua, kamu langsung datang ke tempat tumbuhan yang bisa mengobati. Siapa yang sebenarnya mengobati segala penyakit? Siapa? Allah. Maka oleh karena itu, kalau kita menelusuri ya, penyakit di dalam badan kita ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada penyakit badan, ada penyakit hati. Penyakit badan seperti pusing, sakit gigi, darah tinggi, dan lain sebagainya, itu rata-rata bisa diobati. Tapi kalau udah penyakit hati, walaupun ada obatnya, kadang-kadang sulit untuk tahu apa penyakit hati? Dendam. Tidak ada obatnya. Ada nggak poli dendam? Dokter. Hasut. Dan kadang kenapa penyakit yang ada di dalam hati itu lebih parah sakitnya ketimbang kadang penyakit badan. Walaupun badan kita lihat, masya Allah, apa nama penyakitnya kadang? Stadium 4, sudah hampir mau mati, betul ya? Tapi kalau dibandingkan dengan penyakit di dalam hati, na'udzubillah min dzalik, kadang bisa menyebabkan seseorang itu tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Seseorang itu tidak mendapatkan ampunannya Allah. Kenapa? Karena dia masih nyimpan sifat dendam. Contoh saja disebutkan oleh Nabi SAW, tidak akan pernah dalam makna hadis, kalau kita tidak bertegur sapa 3 hari dengan sesama muslim dan kita meninggal, waliyadzubillah min dzalik, tempat kita itu di neraka. Itu bukan karena penyakit badan, tapi karena penyakit hati. Nah, siksaan ini kita akan dapatkan waliyadzubillah min dzalik, nasallahu ta'ala wal afiyah,
akhirat. Mana yang lebih berat? Keadaan di dunia dengan sakit stadium 4 atau keadaan di akhirat? Keadaan di akhirat. Keadaan di akhirat. Karena sebagaimana disebutkan oleh para alim ulama, sakit-sakit yang diderita oleh setiap manusia di dunia itu menjadi penghapus dosa. Lalu bagaimana seseorang itu bisa dapat pahala dari sakit? Pahalanya itu buah dari kesabaran. Kalau misalnya dia nggak sabar, dia sakit, memang sakitnya berat, tapi itu gugurkan dosa. Gugurkan dosa. Ya. Tapi kita harus selalu berharap selalu sehat. Insyaallah nanti kita teruskan minggu depan.